wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dodi Eko Irianto MPD, bertugas selaku dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh, tepatnya pada prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan unjuk kerja tentang pengabdian kepada masyarakat. Atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan sejak menjadi dosen pada tahun 2013 sampai saat ini adalah yang pertama, pemanfaatan lahan kritis menjadi hutan tanaman industri di Desa Pokaan, Kabupaten Situbondo, yang mana lahan ini tidak dapat ditanami oleh tanaman palawija. Maka dari itu masyarakat petani tidak sempat menanam tanaman palawija, maka kami mensosialisasikan bagaimana lahan itu dapat bermanfaat untuk kegiatan produksi, khususnya pada tanaman lahan kritis yang dapat kami tanami semacam tumbuhan sengon, jati, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sosialisasi dampak berita hoaks dan radikalisme. Ini banyak yang terjadi di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu ketenangan masyarakat, sehingga kami memberikan sosialisasi tepatnya pada masyarakat di pedesaan yang kurang bisa memahami penerimaan terhadap gambar atau video, apakah video itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Maka yang kami lakukan adalah bekerjasama dengan Dan Ramil yang ada di desa di Kecamatan Kendit, bekerjasama dengan Bapak Kapolsek yang ada di Kecamatan Kendit. Dan yang ketiga adalah budidaya ikan kerapu melalui teknologi keramba jaring apung di Desa Gelung, Kabupaten Situbondo. Nah, ini kami memberikan terobosan supaya masyarakat nelayan dapat membudidaya ikan kerapu yang memiliki daya jual tinggi. Yang keempat adalah sosialisasi bahaya narkoba dan seks bebas yang banyak terjadi di masyarakat, khususnya di para remaja kita, karena dengan adanya pengaruh-pengaruh tersebut yang negatif ini akan merusak moral dan mentalitas bangsa kita. Beberapa pengabdian yang telah kami lakukan, namun ada satu pengabdian yang dan kami menyenangi dan menjadi hal yang baik. Pengabdian masyarakat yang kami lakukan, salah satu bagian dari pelaksanaan pendidikan perguruan tinggi adalah budidaya ikan kerapu melalui teknologi keramba jaring apung di Desa Gelung. Mengapa kami memilih pengabdian ini? Kami melihat kondisi geografis masyarakat di wilayah Kabupaten Situbondo yang memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 163 km. Sayang sekali jika tidak bisa kami manfaatkan. Sayang sekali, maka alasan itulah kami berinisiatif untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat nelayan, bekerjasama dengan Dinas BPAP Kabupaten Situbondo, Dinas Perikanan wilayah Kabupaten Situbondo, setelah desa atau perangkat desa setempat. Kesempatan yang kami lakukan adalah yang pertama, memberikan pemahaman bahwa ikan kerapu ini memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran jika dijual dalam keadaan yang hidup dan dalam kondisi segar. Beda jika nelayan mendapatkan hasil tangkapan di laut secara alam dengan budidaya. Nah, perbedaannya bagaimana? Perbedaannya adalah jika tangkapan dari alam selain memiliki harga yang murah karena tidak bisa ditangkap dengan cara hidup, kerapu ini sangat sulit ditangkap dan hampir langka di wilayah pesisir, khususnya kerapu yang berjenis kerapu tikus, kerapu jantan. Nah, ini sangat sulit sekali, sehingga terobosan ini bisa membuat nelayan ini mengatur masa panen. Kita melihat hasil tangkapan di laut secara liar sulit sekali untuk mendapatkan jumlah yang besar. Dan ketika menangkap ikan, masyarakat nelayan ini selalu ditentukan oleh alam dan iklim, sehingga hasil tangkapan tidak maksimal dan tidak bisa kita kelola. Dengan adanya budidaya, maka keuntungannya yang pertama, masalahnya bisa kita tentukan. Yang kedua, memiliki nilai jual yang tinggi sehingga masyarakat nelayan ini memiliki tingkat perekonomian yang meningkat. Yang ketiga,
kita bisa mengundang para distributor dari luar kota, bahkan dari luar negeri, karena di dalam masa panen ini nelayan sangat membutuhkan hal tersebut. Jadi tidak hanya pelatihan saja, namun arahnya adalah kita juga membantu memasarkan dengan bekerjasama dinas perikanan khususnya. Nah, hal ini ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dengan adanya wilayah yang dijadikan sebagai ikon Kabupaten Situbondo adalah Kampung Kerapu, namanya, berada di wilayah Kendit Kabupaten Situbondo. Nah, wilayah Kampung Kerapu ini menyediakan berbagai macam masakan jenis kerapu, wisata kerapu, atau kuliner yang menyediakan tentang kerapu. Nah, sehingga dengan kegiatan ini, dengan ikon ini, Situbondo dikenal dengan kota kerapu. Hasil dari pengabdian yang telah kami lakukan ini menjadi mata pencaharian yang secara berkelanjutan. Masyarakat nelayan awalnya tidak sangat antusias dalam ide kami, namun ketika satu kelompok 10 orang ini sudah berhasil, maka yang lain juga ikut bergabung dalam pengabdian ini. Dari Dinas Perikanan juga mendapatkan antusias, yaitu menyumbang atau membantu bibit kerapu yang telah berumur 2 bulan, sehingga kerapu ini tinggal dibesarkan di laut dengan menggunakan teknologi keramba jaring apung. Lalu Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo juga membantu perangkat atau alat jaring apung yang diletakkan di tengah laut, jauhnya kira-kira 100 meter dari bibir pantai. Nah, dengan adanya budidaya ini, maka nelayan tidak lagi tergantung kepada iklim, tidak lagi tergantung kepada alam, sehingga bisa kapan saja mengatur masa panen yang dia inginkan. Nah, ini menjadi kegiatan yang baru di masyarakat pesisir, dan saat ini sudah dikembangkan kurang lebih 300 kotak yang ada di wilayah pesisir Gelung, Kabupaten Situbondo. Saya kira itu paparan dari pengabdian yang kami lakukan di Kabupaten Situbondo. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat, dan video ini bisa dijadikan video pembelajaran dan inspirasi bagi masyarakat, khususnya wilayah pesisir Kabupaten Situbondo dan sekitarnya. Ini jenis keramba yang dirangkai menggunakan bambu, kayu, dan bekas tempat obat paralon ya. Lalu ini rucah namanya, ikan-ikan yang sudah dipotong untuk bahan makanan kerapu yang masih berukuran sedang. Nah, ini ikan ini didapat dari nelayan dan setiap hari dipesan agar kerapu tidak terlambat ketika memberikan makan. Ini proses pemotongannya. Jadi ikan yang sudah ukurannya yang besar-besar dipotong-potong kecil-kecil. Nah, gunanya untuk memberikan makan ikan kerapu yang masih berukuran kecil. Nah, ini proses memandikan ikan kerapu yang sedang terkena penyakit menggunakan air tawar. Jadi rendam lalu didiamkan selama 5 menit. Nah, ini kan proses grading ya. Pemindahan ikan yang membedakan ikan yang besar dan kecil agar tidak terjadi kanibal ya. Ini proses penimbangan ketika musim panen ya, ditimbang di laut ya, sehingga ukuran dan beratnya diketahui. Ini proses penimbangan dilakukan dengan secara manual menggunakan timbangan manual. Ini yang membeli harusnya datang ke tengah laut dan menimbang sendiri, sehingga proses jual beli transaksi berada di. Ini ikan kerapu jenis cantang yang sudah berusia kurang lebih 7 bulan dengan berat 2 kilo, panjang sekitar 40 cm. Ini yang sudah siap dipanen, tinggal menunggu masa panen.
Itulah dokumentasi pengabdian kami yang berada di Desa Gelung, Kabupaten Situbondo. Silakan bagi yang berminat mendalami budidaya kerapu bisa datang ke Kabupaten Situbondo, tepatnya di Desa Gelung. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Salam karya dari saya. Semoga kita diberikan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.